Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Saya Desta Aulia akan menjelaskan tentang peningkatan peran pasar modal sebagai bentuk membantu UMKM menuju bisnis internasional bagi pembangunan Indonesia. Next. Next. Sebelumnya saya akan memutarkan video terkait penjelasan tentang pasar modal. Kalian pernah beli sesuatu kan di pasar tradisional? Kalau iya, berarti kalian udah melakukan transaksi jual beli. Nah, ini nggak ada bedanya sama pasar modal. Di pasar modal juga terjadi kegiatan transaksi jual beli. Tapi yang dijual adalah surat berharga yang diterbitkan perusahaan atau pemerintah yang butuh modal usaha. Selain itu, yang diperdagangkan pun berupa instrumen keuangan yang surat utang maupun reksadana. Surat berharga lazim disebut efek. Jadi kepikiran. Kalau transaksi di pasar tradisional, kan jelas tuh transaksinya. Langsung sama pedagang, ada pemasok dagangan, pengelola pasar, pihak keamanan sampai yang ngatur dagangannya. Lah, kalau pasar modal? Nah, kalau kita sebagai investor mau transaksi jual beli efek, difasilitasi nih di bursa, atau dikenal PT Bursa Efek Indonesia. Perlu dicatat, kita nggak bisa melakukan transaksi langsung, karena ada broker yang jadi perantara. Selain itu, seluruh transaksi pasar modal dilakukan secara elektronik, atau disebut scriptless trading. Di sini, yang jadi supplier dagangan itu emiten, yaitu perusahaan yang udah go public maupun pemerintah. Setelah proses transaksi di bursa, proses selanjutnya dijalankan oleh KPI atau Clearing Penjaminan Efek Indonesia. KPI bantu menjaga hak dan kewajiban investor dan memastikan kalau yang jual memang dapat uangnya dan yang beli juga dapat barangnya. Jadi, nggak usah takut, karena transaksi jual beli di bursa ada jaminannya. Terakhir, KSEI atau Kustodian Sentral Efek Indonesia. Semua proses pemindah bukuan dan penyimpanan efek di pasar modal dilakukan oleh KSEI. Ingat ya, barangnya pun bentuknya elektronik dan bisa diperjualbelikan kembali. Sedangkan uangnya akan ditransfer oleh bank yang bekerja sama dengan KSEI selaku bank pembayaran. BI, KPI, dan KSEI disebut juga sebagai SRO atau Self-Regulatory Organization. Nah, biar kegiatan transaksi di pasar modal berjalan dengan baik, harus ada SRO. Seluruh kegiatan transaksinya juga diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Menarik banget gak sih? Siapapun bisa berinvestasi aman dan nyaman loh. Yuk, mulai jadi investor di pasar modal. Itu tadi video sedikit tentang pengertian dari pasar modal. Sebelumnya, pasar modal itu memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena fasilitas atau alat yang disediakannya mempertemukan dua kepentingan, yaitu kepentingan yang memiliki kelebihan dana atau investor dan pihak yang membutuhkan dana atau emiten. Di pasar modal, pihak yang memiliki dana dapat menginvestasikan dana tersebut untuk memperoleh pengembalian dan penerbitan. Dalam hal ini, perusahaan dapat menggunakan dana tersebut untuk keperluan investasi tanpa di pasar modal, pihak yang memiliki dana dapat menginvestasikan dana tersebut untuk memperoleh pengembalian dan penerbit, dalam hal ini perusahaan, dan tanpa menggunakan dana tersebut untuk keperluan investasi.
Pasar modal dikatakan memiliki fungsi keuangan karena sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Pasar modal memberikan kemungkinan dan peluang kepada pemilik dana untuk memperoleh imbal hasil. Dengan adanya pasar modal, masyarakat berharap kegiatan perekonomian akan meningkat, karena pasar modal merupakan salah satu sumber dana bagi perusahaan sehingga perusahaan dapat beroperasi lebih luas yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan perusahaan dan memperluas kemakmuran perusahaan dan masyarakat. Pasar modal di Indonesia ini dimulai ketika pemerintah Hindia Belanda mendirikan Bursa Efek di Jakarta pada tahun 1912. Tujuannya untuk menghimpun dana guna mendanai perkebunan milik Belanda yang saat ini berjumlah besar di Indonesia. Pada tahun 1925 didirikan Bursa Efek di Batavia, diikuti oleh Bursa Efek di Semarang dan Surabaya. Bursa-bursa ini mengalami perkembangan pesat hingga pecahnya Perang Dunia II berakhir. Kemudian memasuki era kemerdekaan, Bursa Efek Indonesia diaktifkan kembali pada tahun 1950 melalui penerbitan obligasi pemerintah Indonesia. Namun pengaktifan kembali Bursa Efek ini tidak mengalami kemajuan dan situasi ini berlanjut hingga tahun 1970-an. Sejak 10 Agustus 1977, pemerintah Indonesia ini mulai melakukan revitalisasi pasar modal di Indonesia melalui pembentukan Badan Pelaksanaan Pasar Modal atau BPPAM yang diubah menjadi Badan Pengatur Pasar Modal pada tahun 1991. Upaya tersebut diharapkan dapat berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menggalang dana untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan di luar industri perbankan. Selanjutnya antara tahun 1983 dan 1987, pasar saham tidak lagi bergairah. Selama periode ini, alasan penurunan minat emisi perusahaan adalah persyaratan dan prosedur emisi yang sangat ketat menurut kalangan industri. Untuk menyegarkan kembali pasar modal, pemerintah melonggarkan kendali atas sektor keuangan dan perbankan termasuk pasar modal. Dampak dari peraturan ini adalah minat emiten dan investor dalam menggunakan pasar modal meningkat drastis. Di satu sisi, pasar modal merupakan sumber pembiayaan bagi perusahaan dan menjadi sarana investasi bagi investor. Next. Peningkatan peran pasar modal tentunya sangat berpengaruh untuk kemajuan UMKM dalam pelaksanaan ekspor. Salah satu penggerak perekonomian Indonesia adalah UMKM. Untuk dapat pulih dari pandemi COVID-19 ini, UMKM harus bergerak maju menuju ekspor. Namun, UMKM memiliki beberapa permasalahan terutama dari sisi finansial. UMKM tidak memiliki pendekatan sistematis dalam pendanaannya. UMKM juga memiliki kekurangan akses ke sumber dana yang formal yang disebabkan oleh kurangnya informasi bagi pelaku UMKM. Di sisi lain, UMKM ini cenderung belum memiliki manajemen keuangan yang transparan dan kurang dalam kemampuan manajerial dan finansial. Next. Selanjutnya, strategi pertama yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Bimbo Santoso mengharapkan pasar modal Indonesia untuk memainkan peran yang lebih penting dalam mengembangkan ekonomi nasional dan gerakan kegiatan komersial sektorial. Ketua Dewan Komisioner OJK ini mengharapkan pasar modal Indonesia untuk memainkan peran yang lebih penting dalam pengembangan ekonomi nasional dan gerakan kegiatan komersial sektorial. Adapun beberapa kebijakan yang akan fokus tahun ini yaitu yang pertama, bagaimana meningkatkan implementasi tata kelola yang lebih baik. Ini akan dilakukan melalui peningkatan standar kehati-hatian dan transparansi, terutama transparansi dalam laporan keuangan yang diaudit dan penerapan pelanggaran yang koheren terhadap ketentuan dan etika. Kedua, akan meningkatkan peran pasar modal dalam pembiayaan beberapa proyek di sektor strategis pemerintah. Misalnya dengan memberikan beberapa insentif kepada penerbit yang terlibat dalam pengembangan sektor strategis pemerintah
dan memprioritaskan aspek-aspek penuh hormat dengan lingkungan. Ketiga, akan meningkatkan peran pasar modal dalam pengembangan UMKM, yaitu melalui penerapan digitalisasi di pasar modal yang dimulai dengan produk pasar modal digital seperti crowdfunding ekuitas. Akhirnya membangun ekosistem pasar modal yang lebih dalam. Salah satunya adalah dengan mempercepat ekspansi basis emiten dan investor, terutama retail, dengan optimalisasi keberadaan teknologi, terutama proses pendaftaran. Wimbo ini menambahkan bahwa beberapa inisiatif yang harus dilakukan ditujukan untuk pasar modal Indonesia menjadi lebih stabil dengan volatilitas rendah, sehingga integritas pasar akan dipertahankan dan kepercayaan investor serta peserta dalam pasar modal dapat ditingkatkan. Tahun ini ia menyampaikan kondisi pasar masih akan dipengaruhi oleh faktor global, misalnya perang perdagangan antara Amerika dan China jika mereka belum menemukan kesepakatan yang solid dan juga pengembangan Brexit. Next. Selain itu, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Manajemen Risiko atau DJPR, Kementerian Keuangan telah menyiapkan strategi yang menjadi langkah untuk membuat orang Indonesia melek ke pasar keuangan. Industri pasar modal Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah mengalami banyak perubahan, bukan hanya jumlah emiten, tetapi investor. Ini adalah bukti bahwa pengembangan pasar modal di negara ini semakin cepat. Sepanjang 2020, jumlah investor di pasar modal Indonesia sendiri yang terdiri dari stok investor, obligasi, dan reksadana meningkat 56% mencapai 3,87 juta identifikasi investor tunggal dengan jumlah investor institusi di atas 30.000. Saat ini pemerintah berusaha mendorong penguatan peran investor institusional domestik atau lokal dalam konteks pendalaman keuangan, instrumen saham, dan sekuritas negara di tengah badai pandemi COVID-19 ini. Sebelum pandemi COVID menyebar ke seluruh dunia, peserta pasar masih memiliki optimisme tinggi pada pertumbuhan ekonomi bersama dengan perjanjian perdagangan antara pemerintah Amerika Serikat dengan China. Optimisme ini tercermin dalam proyeksi dana moneter internasional pada Januari 2020 yang memprediksi bahwa ekonomi global akan tumbuh sebesar 3,3% tahun ini. Namun karena semakin banyak penyebaran pandemi COVID-19 dari Tiongkok akhirnya mengubah persepsi pemain pasar untuk menjadi pesimistis. Pandemi ini mulai berdampak negatif pada kesehatan dan ekonomi di seluruh negeri. Beberapa negara mulai mengalami pertumbuhan ekonomi negatif pada kuartal pertama tahun 2020. Aliran modal juga mulai meninggalkan negara-negara berkembang pada bulan Maret hingga April 2020. Penerbitan arus modal asing menyebabkan penurunan dalam indeks harga saham dunia dan negara-negara berkembang. Pada saat yang sama, kegiatan manufaktur global juga memasuki fase kontra untuk mencapai level 40 pada bulan April. Level 4. Tekanan pandemi COVID-19 juga terasa di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi mulai melambat pada kuartal pertama tahun 2020 dan memasuki zona negatif pada kuartal berikutnya. Semua komponen pengeluaran dan mayoritas sektor lapangan bisnis yang terkena dampak dan kelemahan di sektor real juga terlihat pada kegiatan manufaktur yang dikontrak secara signifikan pada bulan April. Sektor keuangan juga tertekan oleh pandemi, nilai tukar terdepresiasi, melemahnya juga terjadi dalam indeks harga saham komposit yang dikoreksi pada level 6.200 pada Januari. Kemudian selama kasus COVID-19 mengkonfirmasi pertama di Indonesia, JCI kembali mengalami koreksi dan terus turun sampai mencapai level rendah pada 24 Maret 2020.
Penurunan nilai kapitalisasi pasar Indonesia menyebabkan nilai jatuh menjadi 4.556 triliun atau jatuh lebih dari 2.690 triliun dibandingkan posisi awal tahun 2020. Nah, untuk mengatasinya, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan strategi untuk mensinergikan memperkuat sektor kesehatan dan ekonomi. Misalkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sebagai langkah akselerasi penanganan pandemi dan penguatan stabilitas sistem keuangan. Dalam hal kesehatan, pengadaan vaksin dan penerapan protokol kesehatan 3M adalah menjadi prioritas. Sementara itu, anggaran 695 triliun juga disediakan untuk program pemulihan ekonomi nasional. Namun, stimulus untuk sektor pasar modal juga diberikan oleh OJK dan organisasi pengatur diri atau SRO yang bertujuan untuk menyediakan relaksasi bagi pelaku bisnis yang terkena COVID-19 dan meredam volatilitas dan memelihara stabilisasi pasar modal. Terutama untuk menjawab tantangan digitalisasi di sektor pasar modal, penyediaan daya elektronik telah dilaksanakan dalam rapat umum pemegang saham. Nah, calon investor juga diberikan kenyamanan untuk membuka akun berbagi secara online. Di satu sisi, sentimen positif juga dipertahankan melalui peningkatan komunikasi dan koordinasi yang berkualitas. Next. Peningkatan pasar modal ini akan sangat membantu UMKM dalam pendanaan dan menuju bisnis internasional. Perdagangan internasional mempromosikan kebebasan ekonomi sehingga kekayaan negara dapat meningkat. Selanjutnya, kebebasan ekonomi dapat memotivasi seluruh produsen untuk meningkatkan kualitas produk agar dapat bersaing di pasar internasional global. Pertumbuhan ekonomi setiap negara sangat bergantung pada perdagangan internasional. Banyak negara menggunakan perdagangan internasional untuk meningkatkan produk domestik bruto. Sebelumnya bisa menambahkan tadi, tren masuknya pasar modal asing berkontribusi pada penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, bersama dengan kebutuhan akan ketidakpastian pasar uang global dan daya tarik kontinental dari aset keuangan domestik. Setelah mengalami arus keluar bersih besar pada tahun 2020 yang mencapai 7,9 US dollar, sejak Mei 2020, aliran modal terus mengalami inflow bersih. Dikatakan juga oleh Menko Airlangga, yaitu penghargaan untuk membentuk Asosiasi Layanan Dana Indonesia atau ALAUDI. Intinya, semua strategi dan kebijakan pemerintah berhasil meningkatkan kondisi ekonomi Indonesia dan mengendalikan pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Perbaikan didukung dengan meningkatkan daya beli masyarakat, kegiatan produksi, dan kepercayaan masyarakat dalam kegiatan ekonomi 3M dengan protokol kesehatan. Next. Jadi bagi perekonomian Indonesia, manfaat pertama dari perdagangan internasional adalah sebagai sumber devisa. Devisa dapat diperoleh dengan berbagai cara, termasuk dari tenaga kerja asing dan melalui perdagangan internasional. Karena negara dapat memperoleh mata uang asing, perdagangan internasional juga akan meningkatkan permintaan dan pendapatan. Akibatnya, peningkatan pendapatan negara akan meningkatkan kemakmuran suatu negara. Next. Nah, berikut contoh video salah satu upaya mendorong UMKM untuk peningkatan peran pasar modal. Kangen cuci mata atau belanja produk-produk keren buatan anak negeri? Pameran Karya Kreatif Indonesia atau KKI adalah surganya.
KKI yang digelar sejak 2016 lalu, tahun ini hadir dengan konsep virtual. Acara ini memamerkan 377 UMKM binaan Bank Indonesia dari berbagai daerah yang sudah melalui proses kurasi. Produk-produk tersebut berupa kain dan olahannya, kerajinan, serta makanan dan minuman olahan. Acara ini menjadi bentuk dukungan untuk Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ini Karya Kreatif Indonesia seri 1 kami nyatakan dibuka. Rangkaian acara KKI 2020 dimulai dengan seri pertama, mengangkat tema sinergi untuk UMKM ekspor. Rangkaian acaranya yaitu webinar yang membahas tren pasar global bersama Kementerian Luar Negeri, edukasi onboarding UMKM dengan tema digital marketing untuk UMKM ekspor, dan High Impact Seminar, kick-off program Bank Indonesia dalam Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Apresiasi yang sangat tinggi untuk Bank Indonesia dalam mendorong sektor ekonomi kreatif UMKM sebagai sumber pertumbuhan juga selaras dengan tujuan Kemenparekraf dalam menjadikan ekonomi kreatif agar bisa menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia ke depannya. KKI 2020 juga menjadi ajang pengembangan UMKM untuk bisa beradaptasi dan berinovasi sesuai dengan permintaan pasar yang baru, terutama di tengah kondisi pandemi. Sayangnya saat ini UMKM yang terhubung ke marketplace digital baru 13% atau 8 juta pelaku usaha. Karena itu percepatan digitalisasi UMKM sekarang menjadi agenda besar kita. Selain itu, KKI 2020 juga menghadirkan program Business Matching. Workshop kuliner membawa hasil UMKM BI menjadi makanan kelas dunia, dan pameran produk UMKM di daerah secara offline dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Kunci dari UMKM adalah nilai tambah. Yang saya pakai ini adalah salah satu binaan Bank Indonesia UMKM dari Sibolga, Tenun Ulos Harungguan. Kita lihat bagaimana value added dari Tenun Ulos Harungguan. Berapa harga dari kain tenunnya? Berapa produksinya? Tapi kalau Pak Menteri Pariwisata yang pakai, Gubernur BI yang pakai, Menteri Koperasi yang pakai, nilainya akan berkali lipat. Itulah kuncinya adalah creativity, outcome-nya adalah value added. Serunya, meski di rumah saja, Sobat Rupiah juga bisa menjelajahi pameran KKI 2020 secara virtual melalui www.karyakreatifindonesia.co.id. Bangga Buatan Indonesia. Yuk kita dukung produk UMKM Indonesia bersama KKI 2020. Sampai jumpa di seri kedua Oktober nanti. Nah, dapat disimpulkan dari pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bersama dengan Organisasi Pengatur Diri atau SRO di Pasar Modal 2020 telah menerbitkan berbagai kebijakan untuk menjaga daya tahan dan kontrol volatilitas pasar modal karena kekacauan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19. Berbagai kebijakan juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk menjalankan program pemulihan ekonomi nasional. OJK telah mengeluarkan banyak kebijakan preemptif dan luar biasa untuk menjaga kepercayaan dan stabilitas pasar, menyediakan ruang bagi sektor real untuk bertahan hidup dan mempertahankan institusi jasa keuangan yang fundamental. Pihak OJK juga akan meningkatkan peran pasar modal dalam pengembangan UMKM, yaitu melalui penerapan digitalisasi di pasar modal yang dimulai dengan produk pasar modal digital seperti crowdfunding, ekuitas,
Hal ini akan sangat membantu UMKM untuk meningkatkan pendanaan dan menuju pasar ekspor. Bagi perekonomian Indonesia, manfaat pertama dari perdagangan internasional adalah sebagai sumber devisa. Devisa juga dapat diperoleh dengan berbagai cara, termasuk dari tenaga kerja asing dan melalui perdagangan internasional, karena negara dapat memperoleh mata uang asing. Perdagangan internasional juga akan meningkatkan permintaan dan pendapatan. Akibatnya, peningkatan pendapatan negara akan meningkatkan kemakmuran suatu negara. Sekian pemaparan dari saya. Mungkin ada pertanyaan atau tambahan dari teman-teman. Permisi Mbak, saya ingin bertanya. Mungkin bisa dijelaskan apa saja manfaat pasar modal bagi pembangunan nasional. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ajeng. Sebelumnya pasar modal adalah wahana investasi bagi investor dan wahana sumber dana bagi pengguna dana. Peranan lain dari pasar modal adalah mengumpulkan dan mengerahkan tabungan masyarakat untuk keperluan investasi. Dengan meningkatnya investasi, kapasitas produksi akan meningkat, yang berarti menambah barang dan jasa yang diperlukan masyarakat serta memperluas lapangan kerja. Adapun manfaat lainnya bagi pembangunan nasional adalah yang pertama, memperbaiki struktur permodalan perusahaan. Kedua, meningkatkan efisiensi alokasi sumber-sumber dana. Yang ketiga, menunjang terciptanya perekonomian yang sehat. Yang keempat, meningkatkan penerimaan negara. Yang kelima, dapat mengurangi hutang luar negeri pihak swasta. Yang keenam, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Nah, dengan demikian, manfaat pasar modal bagi pembangunan selain memiliki nilai ekonomis juga nilai sosial politis. Nilai ekonomis antara lain dapat menjadi sumber pendapatan negara, sedangkan nilai sosial politis yaitu meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Begitu Mbak Ajeng. Terima kasih Mbak atas jawabannya. Saya izin bertanya, Mbak. Ya. Yang Mbak Agnes ketahui itu saat ini terkait masalah perkembangan UMKM di Indonesia itu seperti apa ya, yang mengarah ke bisnis internasional? Mohon penjelasannya, Mbak. Baik, pertanyaan dari Mas Tio. Perkembangan UMKM di Indonesia ini masih dihadapkan pada berbagai persoalan hingga menyebabkan lemahnya daya saing terhadap produk impor. Persoalan utama yang dihadapi UMKM antara lain keterbatasan infrastruktur dan akses pemerintah terkait dengan perizinan dan birokrasi serta tingginya tingkat pungutan. Nah, dengan segala persoalan yang ada, potensi UMKM yang besar itu menjadi terhambat. Meskipun UMKM dikatakan mampu bertahan dari adanya krisis global, namun pada kenyataannya permasalahan-permasalahan yang dihadapi sangat banyak dan lebih berat. Hal itu dikarenakan selain dipengaruhi secara tidak langsung krisis global tadi, UMKM harus pula menghadapi persoalan domestik yang tidak kunjung terselesaikan seperti masalah upah buruh, ketenagakerjaan, dan pungutan liar, serta korupsi dan lain-lain. Permasalahan lain yang dihadapi UMKM yaitu adanya liberasi perdagangan, seperti pemberlakuan ASEAN, China Free Trade Area, yang secara efektif telah berlaku tahun 2010. Di sisi lain, pemerintah telah menyepakati perjanjian kerjasama ASEAN-China Free Trade Area itu ataupun perjanjian lainnya, namun tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu kesiapan UMKM agar mampu bersaing. Sebagai contoh, kesiapan kualitas produk, harga yang kurang bersaing, kesiapan pasar, dan
kurang jelasnya peta produk impor sehingga positioning persaingan lebih jelas. Kondisi ini akan lebih berat dihadapi UMKM Indonesia pada saat diberlakukannya ASEAN Community yang direncanakan tahun 2015. Apabila kondisi ini dibiarkan, UMKM yang disebut mampu bertahan hidup dan tahan banting pada akhirnya akan bangkrut juga. Oleh karena itu, dalam upaya memperkuat UMKM sebagai fundamental ekonomi nasional, perlu kiranya diciptakan iklim investasi domestik yang kondusif dalam upaya penguatan pasar dalam negeri agar UMKM dapat menjadi penyangga perekonomian nasional. Begitu Mas Yu. Terima kasih Mbak Agnes atas penjelasannya. Izin menambahkan, apakah diperbolehkan Mbak? Boleh Mas Fuad, silakan. Baik, atas pemaparan yang tadi Mbak Agnes jelaskan tentang pertanyaan Mas Dio, saya ingin menambahkan terkait permasalahan perkembangan UMKM, yaitu kemampuan UMKM dalam menghadapi terpaan arus persaingan global memang perlu dipikirkan lebih lanjut agar tetap mampu bertahan demi kestabilan perekonomian Indonesia. Selain itu, faktor sumber daya manusia di dalamnya juga memiliki andil tersendiri. Strategi pengembangan UMKM untuk tetap bertahan dapat dilakukan dengan peningkatan daya saing dan pengembangan sumber daya manusianya agar memiliki nilai dan mampu bertahan menghadapi pasar internasional. Di antaranya melalui penyaluran kredit, penyediaan akses informasi pemasaran, pelatihan lembaga keuangan mikro melalui capacity building, dan pengembangan informasi teknologi. Mungkin sekian tambahan dari saya, Mbak. Terima kasih. Terima kasih Mas Fuad atas tambahannya. Apakah ada yang bertanya lagi? Kalau tidak, sekian pemaparan materi dari saya tentang peningkatan peran pasar modal sebagai bentuk membantu UMKM menuju bisnis internasional bagi pembangunan Indonesia. Apabila ada tutur kata dari saya yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.